Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa. Wa ala alihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddini amma ba'd. Ahibati fillah, rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali berkumpul di masjid yang insya Allah diberkahi ini dalam rangka melanjutkan pembelajaran kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah. Mudah-mudahan hadirnya kita di masjid ini dan keistiqomahan kita untuk selalu hadir dalam majelis ini diberikan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Taib. Ahibati fillah, kemarin kita selesai dari pelajaran ke 11 dan sekarang masuk ke kaidah dan faidah yang terkandung pada pelajaran ke-11. Ad-Darsul Hadi Ashar. Silahkan lihat di layar apa saja yang kita pelajari pada pelajaran ke-11 kemarin. Iya, di pelajaran ke-11 kita belajar tentang fi yang dia adalah harful jar ketemu dengan dhamirul ghaib. Masih ingat ya, kemarin dhamir ada 3 macam. Apa saja? Al-mutakallim, al-mukhatab, dan al-ghaib. Al-mutakallim itu kata ganti orang pertama, al-mukhatab itu kata ganti orang kedua, dan al-ghaib di sini berarti kata ganti orang ketiga. Bagaimana fi jika bertemu dengan kata ganti orang ketiga atau dhamirul ghaib? Fi harfu jar dhamirul ghaib al-mudzakkar. Ketemu dengan dhamir. Dhamir itu apa? Kata ganti. Al-ghaib itu orang ketiga, al-mudzakkar itu laki-laki. Berarti kata ganti orang ketiga untuk laki-laki. Berarti fi bertemu dengan huwa. Ya tidak? Fi bertemu dengan huwa. Jadinya fihi. Fi ketemu dengan huwa jadinya fihi. Ya. Kemudian dhamirul ghaib al-muannas. Kata ganti orang ketiga tapi muannas. Berarti fi ketemu dengan apa? Hiya. Jadinya fiha. Ya. Fi ketemu huwa fihi. Di dalamnya. Tapi kembali ke mudzakkar. Fiha juga sama artinya di dalamnya tapi kembali ke muannas. Naam. Mau berakal maupun tidak ya. Contoh dalam kalimat baiti fihi hadiqatun. Rumahku fihi di dalamnya atau padanya. Kembali ke mana hinya? Kembali ke bait. Rumahku fihi di dalam rumahku ada hadiqah. Ada kebun atau taman. Fasli, ma makna fasli? Kelasku fihi tullabun. Fasli fihi tullabun. Tullabun jam'u talib. Tullab itu jamak dari kata talibun. Kelasku di dalamnya banyak siswa. Madza fi hadzal baiti? Madza fi hadzal baiti? Fihi asasun. Di dalam rumahku terdapat asas. Asas itu perabotannya. Man fil maktabi? Siapa yang ada di? Apa ini al-maktab? Siapa yang ada di meja? Perpustakaan maktabah. Al-maktab itu kantor ya. Selain dia adalah meja, dia juga bisa diartikan sebagai kantor, office. Man fil maktabi, siapa yang ada di kantor? Ma fihi ahadun. Tidak ada. Ma di sini manafiyah yang artinya tidak ada atau peniadaan. Fihi hi kembali ke kantor. Ahadun seorang pun. Tidak ada di dalam kantor seorang pun. Ma fihi ahadun.
Jadi tidak ada itu bukan la fihi, tapi apa? Ma fihi. Iya. Kemudian selanjutnya, hadiqati fiha azharun. Kebunku fiha. Nah, hanya kembali ke hadiqah. Karena hadiqah muannas, maka fiha azharun. Azharun itu jamak dari kata zahratun. Zahratun itu artinya bunga. Azhar bunga-bunga. Hadiqati fiha azhar. Ghurfati fiha nafidatun. Naam, ma makna ghurfati? Kamarku fiha di dalamnya, ha kembali ke ghurfah, nafidatun terdapat jendela. Madza fil haqibati? Apa yang ada di dalam tas? Fiha kutubun, di dalamnya terdapat buku-buku, kitab-kitab. Kutubun itu jamak dari kata kitabun. Kita akan mulai bertemu jamak nanti di pelajaran ke-12 ya, kalau nggak salah. Kemudian faham ya seputar fi jika ketemu dengan dhamirul ghaib? Bisa ya? Paham ya? La fihi enggak betul itu. La fihi, ma fihi, dan tidak dipakai oleh orang Arab. Ketika mereka bilang enggak ada, pakainya manafiyah. Ma fihi atau ma fiha. Enggak. La maujud, enggak. Ghairu maujud. Ghairu maujud. Atau ma maujud juga bisa, tapi jarang. Yang sering dipakai ghairu maujud. Tidak ada. Ghairu maujud, ma fihi. Tidak ada. Kalau la fihi atau la maujud, enggak. Itu tarkib Indonesia yang diarabkan. Seperti itu. Paham ya? Dhamirul ghaib ya. Ini kita baru ketemu yang huwa dan apa? Dan hiya. Ya. Huwa itu ghaib laki-laki satu, hiya ghaib perempuan satu. Nanti ada 2 dan ada 3. Ya. Nanti dijelaskan di waktunya insyaallah. Kemudian selain dhamirul ghaib, kita juga belajar dengan dhamir al-mutakallim. Al-mutakallim itu orang keberapa? Orang ke-1. Ya, al-mutakallim. Al-mutakallim sendiri itu apa artinya? Orang yang berbicara. Ya. Nah, kita ketemu kemarin dengan ya'ul mutakallim. Ya-nya orang yang berbicara. Apa maksudnya kita lihat? Ya'ul mutakallim adalah dhamirun lil mutakallim, adalah kata ganti miliknya orang yang berbicara. Ya. Bolpen ku di situ kembali ke yang berbicara. Kitabku, ku kembali ke yang berbicara. Nah, ku di bahasa Arab itu diwakilkan dengan ya. Ya-nya disebut dengan ya'ul mutakallim. Ya-nya mutakallim. Contoh, baiti. Aslinya apa ini? Baitun. Ketemu dengan ya mutakallim, jadinya baiti. Iya. Baiti. Dan begitu seterusnya. Maktabi, kolami, sayyarati, ya. Masjidi, seperti itu. Kursiyi ditasdidkan saja. Ditasdidkan kemudian dikasrohkan. Ya. Kalau kursiyun sendiri kan dia bertasdid tapi dhammah. Ya kan? Kalau kursiku, kursiyi. Kursinya, kursiyuhu. Kursinya, kursiyuhu. Kursinya perempuan, kursiyuha. Ya. Bagaimana tulisan kursiyuhu? Kursiyuhu. Kursiyi ya kayak tulisan kursi biasa, hanya saja harokatnya dikasrohkan. Ya-nya satu saja tapi ditasdidkan, diidgomkan. Sama dengan iya. Iya, tapi kan kalau huruf jar dia bisa ketambahan alif lam. Kalau yang kursiku dia tidak bisa ketambahan alif lam.
Ya. Paham ya? Kursiyuhu kursinya. Di dalam kursinya atau di atas kursinya ala kursiyihi. Ala kursiyihi. Fi kursiyihi. Seperti itu. Nah, intinya ini, contoh-contohnya mudah. Ghurfati, kamarku, haqibatu, tasku, baladi, ma makna baladi? Negeriku, negaraku, jami'ati, abi, ummi. Ya. Jadi abi itu bukan bapak saja, tapi bapakku. Kalau bapak saja abun, ibu saja ummun, bapakku abi, ibuku ummi. Saudara itu bukan akhi, akhi itu saudaraku. Saudara itu akhun. Ukhti itu bukan saudari saja, tapi saudariku. Ya. Saudari saja ukhtun, ya. Aslinya ukhtun menjadi ukhti, saudariku. Akhi, abi. Baiti jamilun, rumahku bagus, ya. Ghurfati kabiratun, kamarku besar. Uhibbu baladi, aku cinta negeriku. Jami'ati kabiratun, kampusku besar. Uhibbu abi wa ummi, aku cinta ibu dan ayah, bapakku dan ibuku. Uhibbu akhi wa ukhti. Naam. Paham ya, ya'ul mutakallim? Mm-mm. Iya. Mm-mm. 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 Iya. Mas Tommy pas pertemuan 10, kaidah dan faidah pertemuan 10 masuk nggak? Terlambat ya? Ya ini penjelasannya ada di sini. Nanti bisa ditonton di video sebelumnya. Kemarin kita bagi nih. Ad-domairu salasah. Domir itu ada 3. Mutakalim, mukhotob, ghaib. Contoh-contohnya ada semua. Nanti bisa ditonton di episode sebelumnya. Telat kemarin soalnya. Kemarin sudah dijelaskan secara terperinci. Baik. Ya, itu selesai yang kita pelajari dari pelajaran ke-11. Sekarang kita masuk ke, masih ada 14 menit ya. Kita masuk ke pelajaran 12 berarti. Baik. Ada berapa halaman ini bacaannya? Ada 2 halaman. Baik. Ini ada bintang 1 dan ada bintang 2 ya. Kita baca terlebih dahulu. Mikrofon di siapa ini? Mas Abu Uwais ya? Mas Aldan bintang 1, Mas Abu Uwais bintang 2. Kaifa haluki ya bintu? Sudah masuk belum suaranya itu, Mas? Sudah. Sudah nyala belum? Sudah. Taib. Silahkan. Ana bi khairin walhamdulillahi. Min aina anti? Ana min Suriya. Ini sama-sama perempuan ceritanya ya. Mas Muki? Ismi Aminatu. Aina abuki? Abi huna fil madinatil munawwarati. Huwa mufattisun fil madrasati tanawiyati. Wa aina ummuki? Wa aina ummuki? Hiya aidon huna. Hi tabibatun. Hiya Tabibatun fi mustashfal wiladati. Ahsan.
ومن هذه الفتاة التي معك Fatatul lati. ومن هذه الفتاة التي معك أهي أختك Mm-mm. La. Hiya bintu ammi. Sahih. ما اسمها Ismuha Fatimatu. أهي زميلتك أهي زميلتك Oh, di antum hiya duluan. Iya, beda cetakannya. Ahiyah. Iya, nggak apa-apa. Dan kalau di sini azami latuki hiya sama aja. Terus La. Ana fil madrasatil mutawassitati wa hiya fil madrasati tsanawiyati. ahsantum. ألك أخت La. Mali ukhtun. ألك أخ Naam. Li akhun Kabi, kabirun wa huwa talibun bil jami'ati. mumtaz. ومن هذا الطفل الذي معك Huwa benu akhi. ما اسمه Ismuhu Sa'dun. أأمك في البيت الآن Afil baiti ummukil ana. Sama ya. La. Zahabat ilal mustashfa. Mumtaz, barakallahu fikuma. Mas Ardi dan Mas Satya. Terserah mau bintang 1, bintang 2 siapa dulu boleh. كيف كيف حالك يا بنت أنا بخير والحمد لله. من أين أنت أنا من سوريا. ما اسمك اسمي آمنة. أين أبوك أبي هنا في المدينة المنورة. هو Iya, مفتش. faidah buat antum. Tasdid kalau harokatnya di bawah berarti kasroh. هو مفستي. هو Mufattishun. مفتشون في المدينة. Mufattishun, taknya ditasdidkan. مفتشون في المدرسة الثانوية. Naam. وأين أمك هي أيضا هنا. هي طبيبة في مستشفى الولادة. ومن هذا الفتاة التي ومن؟ معك ومن هذه الفتاة التي معك أهي أختك لا، هي بنت عمي. ما اسمها اسمها فاطمة. أزميلتك هي لا، أنا في المدرسة المتوسطة وهي في المدرسة الثانوية. ألك أخت Alaki. ألك أخت لا، ما لي أخت. ألك أخ نعم، لي أخ كبير وهو طالب في الجامعة. ومن هذا ومن هذا الطفل Kenapa kasroh? ومن هذا الطفل الذي معك وابن أخي. مس
masmuhu Ismuhu Sa'dun. fil baiti ummukil ana La dhahabat ilal mustashfa. Taib, Masya Allah. Barakallahu fikum. Kita baca bersama sekarang ya. Ad-darsu tsaniya asyara. Kaifa haluki ya bintu? Ana bi khairin walhamdulillahi. Min aina anti? Ana min Suriya. Masmuki? Ismi Aminatu. Ismi Aminat. Aina abuki? Aina abuki? Abi huna fil madinatil munawwarati. Fil madinatil munawwarati. Huwa mufattishun fil madrasati tsanawiyati. Huwa mufattishun fil madrasati tsanawiyati. Wa aina ummuki? Hiya aidan huna. Hiya tabibatun fi mustashfal wiladati. Fi mustashfal wiladati. ومن هذه الفتاة التي معك؟ أهي أختك؟ لا، هي بنت عمي. ما اسمها؟ اسمها فاطمة. أزميلتك هي؟ لا، أنا في المدرسة المتوسطة وهي في المدرسة الثانوية. As-sanawiyati. Nunnya pendek ya. Yang panjang sa-nya saja. Fil madrasati sanawiyati. Sanawiyati. Ulangi. Wahia fil madrasati sanawiyati. Alaki ukhtun? La, mali ukhtun. Alaki akhun? Naam. Li akhun kabirun wa huwa talibun bil jami'ati. Wa man hadha at-tiflu alladhi ma'aki? Huwa ibnu akhi. Masmuhu? Ismuhu Sa'dun. Afil baiti ummukil ana? La, dhahabat ilal mustashfa. Naam, Masya Allah. Fahimtum? Fahimtumul qissah? Paham ceritanya ya? Berarti nggak usah dijelaskan, diterjemahkan. Baik, insya Allah. Kakak. Akhun shogirun, adik. Nah, sahih. Ya, sebelum nanti diterjemahkan dan dijelaskan, coba kira-kira antum analisa sendiri. Saya yang nggak ngerti yang mana gitu. Coba dilihat. Nanti insya Allah tetap dijelaskan. Karena waktu tinggal 2 menit lagi adzan. Ya. Mustashfal wiladati itu bentuk apa itu?
Meskipun antum nggak tahu artinya, tapi tahu bentuknya. Mudhof dan mudhof ilaih. Mana mudhofnya? Mustashfa. Mustashfa tidak beralif lam dan tidak bertanwin, ya. Kemudian al-wiladati kasroh. Mustashfa. Ma makna mustashfa? Rumah sakit. Al-wiladah. Ya, al-wiladah itu dari kata walada yalidu, lahir, ya. Wiladah itu kelahiran atau persalinan maksudnya di sini. Mustashfal wiladati, rumah sakit bersalin, ya. Ya. Kita ketemu dengan allati. Kemarin alladzi sudah? Sudah. Alladzi sudah, ya. Apa artinya alladzi kemarin? Yang tapi muzakkar. Sekarang kita ketemu dengan allati, ya. Yang tapi untuk muannas, ya. Hal, ma makna hal? Keadaan atau kabar, ya. Haluki, haluka, ya. Itu kata halun, ya. Halun itu artinya kabar atau keadaan. Ditambah dengan kata ganti orang kedua. Kedua apa namanya? Al-mukhatab. Iya. Ditambah dengan ki. Jadinya haluki. Bagaimana kabarnya? Kalau saya nanya, Mas Tommy misalkan nggak masuk nih, saya nanya Mas Aldan. Bagaimana kabar beliau? Berarti kaifa? Haluhu. Ya kan? Saya nanya Mas Tommy yang nggak hadir di sini, berarti kan goib. Mas Tommy goib. Makhluk gaib, ya. Kaifa haluhu. Bagaimana kabarnya? Kalau nanya, misalkan nanya kabar ibunya Mas Tommy, saya nanya kabar ibunya antum bagaimana berarti? Kaifa haluha. Haluha. Bagaimana tulisannya? Haluhu. Haluha. Kalau kabarmu tapi ke laki-laki, haluka. Kaifa haluka. Bagaimana kabarmu? Ini kamu tapi ke perempuan, haluki. Baik, nanti insya Allah kita lanjutkan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi وكفى والصلاة والسلام على رسول الله المصطفى وعلى آله ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد. Kita lanjutkan apa yang telah kita baca dari pelajaran ke-12. Tadi kita selesai dari membaca teks ataupun hiwar percakapan pada pelajaran ke-12. Ya, sekarang kita bahas, ya. Ad-darsu tsani asyara. Ad-darsu tsani asyara itu pelajaran ke-12, ya. Ke-12. Pelajaran ke-12. Tadi di sini kaifa. Ini sepertinya juga baru, ya. Kita ketemu kaifa di sini, ya. Apa artinya kaifa? Bagaimana? Kemarin kita ketemu beberapa adawatul istifham, perangkat-perangkat yang dipakai untuk bertanya. Ada hamzatul istifham, kemudian ada man al-istifhamiyah, dan sekarang kita ketemu dengan kaifa, yang artinya bagaimana. Haluki, bagaimana keadaanmu, wahai bintu. Ma makna bintu? Anak perempuan, ya. Anak perempuan, karena di sini dia dipanggil dengan ya unnida, maka dia tidak bertanwin. Ya bintu, ya Muhammadu, ya ustadzu. Ketika dipanggil dengan ya, maka yang tadinya bertanwin menjadi tidak bertanwin. Jelas sekali. Masa manggil sesuatu yang ya.
Ya. Ketika memanggil itu berarti memanggil seseorang yang dia tahu. Kecuali ada memanggil sesuatu yang nakirah ghair maksudah. Atau nakirah maksudah, nanti itu ada pelajarannya. Seperti misalkan orang buta memanggil siapa saja yang ada di sekelilingnya. Nah, itu ada pembahasannya. Sedetail itu di pelajaran nahwu. Nah, di sini ya bintu, tanwinnya dihilangkan karena dia dipanggil. Kemudian ketika ditanya hal, nah, halun tadi artinya keadaan ya. Halun keadaan. Maka jawabannya seperti ini. Nanti kalau di pelajaran selanjutnya ana tanya kaifa halukum, maka antum jawabannya nahnu bi khairin walhamdulillah. Atau alhamdulillah nahnu bi khairin. Boleh. Alhamdulillahnya mau ditaruh di depan atau di belakang, boleh. Ana, saya, bi khairin, baik-baik saja, ya. Di situ ada ba yang merupakan huruf jar bertemu dengan kata khairun. Ya. Ma makna khairun? Kebaikan atau baik, ya. Terkadang juga bisa diartikan lebih baik atau paling baik, ya, tergantung konteks kalimatnya. Seperti dalam salat, seperti dalam adzan, as-salatu khairum minan naum. Kan tulisannya bagaimana? As-salatu khairun minan naum. Minan naumi atau minan naumu? Minan naumi. Ya. As-salatu khairun minan naum. Salat itu lebih baik di sini, ya, daripada tidur. Ba bertemu dengan khair, jadinya bi khairin karena dia harful jar. Bi khairin. Maksudnya bi itu artinya kan dengan, ya. Khairun baik, maksudnya bi khairin, ya, saya maksudnya baik-baik saja, gitu. Dalam keadaan baik. Walhamdulillah, dan segala puji hanya milik Allah. Lillahi, di situ lafadz Allah kasroh. Kenapa? Karena lillahi sendiri itu adalah harful jar, lam, bertemu dengan lafadz Allahu. Jadinya tulisannya lillahi. Lillahi. Hi kasroh karena ada huruf jar. Milik Allah. Kepunyaan Allah. Makanya kasroh. Ana bi khairin walhamdulillahi. Alhamdu adalah pujian. Atau di situ adalah segala puji, ya. Kemudian min aina anti, dari mana kamu? Perempuan, ya. Kalau anta laki-laki. Ana min Suriya. Aku dari Suria. Syria, ya. Kalau di bahasa kita Syria, ya, atau Suriah, ya. Masmuki, siapa namamu? Ismi Aminatu. Ismi Aminatu atau ismi Aminah, boleh, ya. Dan ini juga boleh kita baca dengan waqaf. Masmuk ismi Aminah, boleh, ya. Kita dalam pembelajaran kita baca harokatnya semua. Aina abuki atau aina abuk, boleh. Abi huna fil madinatil munawwarati. Aina abuki, abi huna. Abuki itu berarti ki di situ kata ganti orang berapa? Kedua, berarti domirul mukhotob. Namanya domirul mukhotob, kata ganti orang kedua. Abi, abun bersambung dengan ya mutakallim. Berarti domir mutakallim, kata ganti orang pertama. Ya. Abi, bapakku yang ngomong, ya. Abuki, bapakmu. Abi huna, bapakku ada di sini. Fil madinatil munawwarati, ada di kota Madinah Munawwarah.
Kata al-munawwarah ini asalnya dari kata nurun. Nurun itu cahaya. Munawwar itu bercahaya. Bercahaya. Ya. Munawwar. Karena dia datang menyifati al-Madinah yang mu'annas, maka ditambahkan tak di akhirnya al-munawwarah. Kalau Makkah al-mukarramah. Ya. Dan kota Makkah tidak boleh ditambahkan alif lam. Karena kota Makkah ya Makkah, enggak al-Makkah. Kalau Madinah memang ada alif lamnya, al-Madinah ya. Seperti gitu ya. Seperti Jakarta enggak boleh tambahkan al-Jakarta. Kenapa enggak boleh? Dan namanya Jakarta kok antum tambahkan al ya. Jakarta. Makkah. Ya. Makkah al-mukarramah. Kenapa sifatnya ada alif lamnya? Karena Makkah adalah ma'rifat. Kita tahu enggak Makkah? Berarti ma'rifat atau nakirah? Ma'rifat. Maka sifatnya juga harus ma'rifat. Al-mukarramah itu yang dimuliakan atau yang mulia. Ya. Karim dari kata karim. Al-mukarramah. Ya. Al-Madinah al-munawwarah. Kota Madinah yang bercahaya. Al-munawwarah. Huwa mufattishun fil madrasati tsanawiyati. Bapakku yang tadi ada di kota Madinah adalah seorang mufattish. Apa artinya mufattish? Awas. Pengawas atau pemeriksa gitu ya. Dari kata fattasha itu artinya mengecek atau memeriksa. Fil madrasati tsanawiyati, yang bekerja di SMP atau SMA ini? SMA ya. Madrasah tsanawiyah itu SMA. Ini mufattish tadi apa? Pengawas atau ya, dia cek ya. Cek tulisannya gimana? Ya checker gitu. Ceker ya. Tukang cek gitulah. Wa aina ummuki? Dan di mana ibumu? Katanya, hiya aidan huna. Beliau juga ada di sini juga. Ini juga ya. Iya, tobibatun. Hiya tobibatun. Beliau adalah seorang dokter fi mustashfal wiladati, di rumah sakit bersalin. Nah. Kalau ini di kamus antum apa artinya? Kan ada yang punya kamus Durusul Lughah tuh, yang kecil. Oh, di antum muwajjih. Bukan mufattish. Di buku muwajjih ya. Tomi mufattish Ustaz. Mufattish. Yang lebih lama lagi berarti punya antum. Muwajjih pengawas kan? Ya samalah kurang lebih. Intinya fattasha itu artinya cek sebenarnya. Tukang kontrol gitu mungkin ya. Apa bahasa yang suka ngontrol di sekolahan itu? Supervisi apa? Ya itulah pokoknya ya. Yang suka ngecek gitu gurunya hadir apa enggak. Kalau di Ngajarnya bagaimana? Kalau di sekolah ini mungkin Ustaz guru BK. Guru BK. Iya, guide school. Yang bimbingan konseling gitu tuh. Kalau yang ada yang bandel-bandel, dia ngawasin. Bukan, ini guru. Ini ngawasi gurunya, bukan santrinya. Oh, gitu. Bukan tulapnya. Tapi sering masuk ruang BK, Ustaz. Taib. Wa man hadhil fatatul lati ma'aki? Dan siapa man untuk bertanya sesuatu yang berakal? Al-fatatu. Al-fatatu itu artinya apa? Pemudi. Hadihi, kenapa hadihi? Karena yang ditunjuk adalah mu'annas, pemudi, jelas mu'annasnya, perempuan. Jadi pakainya hadihi, bukan hada. Wa man hadihi al-fatatul lati. Bukan alladhi, tapi allati. Karena mu'annas, al-fatatu allati. Ma'aki, yang bersamamu.
Ini siapa ini perempuan yang bersamamu, pemudi yang bersamamu? Ahia ukhtuki, apakah dia saudarimu? Katanya, la hiya bintu ammi, bukan. Dia adalah anak perempuannya pamanku. Ini berarti pola apa ini? Bintu ammi, mudhaf dan mudhaf ilaih. Iya. Bintunya tak beralif lam dan tak bertanwin. Anak perempuannya pamanku. Ada berapa mudhaf dan mudhaf ilaih di sini? Ammi sendiri itu adalah mudhaf dan mudhaf ilaih ya. Ammi sendiri adalah mudhaf dan mudhaf ilaih. Am sebagai mudhaf, ya mutakalim sebagai kedudukannya sebagai mudhaf ilaih. Ya. Dan am di situ juga sebagai mudhaf ilaihnya bin. Paham ya? Jadi ada kepemilikan atau penyandaran di atas penyandaran di sini. Bintu ammi. Anak perempuannya pamanku. Ya. Masmuha, siapa namanya? Ismuha Fatimatu. Azamilatuki hiya, apakah dia adalah apa namanya? Zamil. Zamil, masih ingat artinya zamil? Teman. Di sini zamilah. Berarti teman perempuanmu ya. Katanya, jawabannya, la. Ana fil madrasatil mutawassitati wa hiya fil madrasatit tsanawiyah. Dan untuk lebih terperinci lagi, zamil itu biasanya dipakai untuk teman kelas atau teman ya seleting ya. Kok kayak zal ini? Zamilun. Itu kalau laki-laki, kalau perempuan zamilatun. Maka ketika ditanya kayak gitu, apakah dia teman seletingmu, sekelasmu? Zamilatuki hiya si Fatimah. Bukan jawabnya. Ana fil madrasatil mutawassithah. Aku masih SMP. Wahia fil madrasatis tsanawiyah. Sedangkan beliau ada di SMA. Tsanawiyah. Kalau di kita tsanawiyah malah SMP, yang SMA-nya aliyah ya. Kebalik di sini, mutawassithah SMP. Alaki ukhtun, apakah kamu punya saudari? Jawabnya la, mali ukhtun, aku tidak punya saudari. Ya. La, mali ukhtun, ma-nya adalah ma nafiyah, penafian. Jadi bukan la li ukhtun, tidak. La di sini tidak. Mali ukhtun, aku tidak punya saudari. Seperti ma ingdi. Kalau ingdi kemarin dipakai untuk meniadakan, ingda dipakai untuk sesuatu yang tidak berakal. Ma ingdi kitabun. Aku tidak punya buku. Kalau sesuatu yang dia tidak punyai adalah sesuatu yang berakal, berarti mali ukhtun, saya tidak punya saudari ya. Ini artinya sama-sama saya tidak punya. Kalau kamu tidak punya berarti tinggal diganti domir akhirnya, ma indaka, malaka. Mali ukhtun, aku tak punya saudari. Alaki akhun, apakah kamu punya saudara? Naam, li akhun kabirun, wa huwa talibun bil jami'ati. Ya, saya punya akhun kabir adalah apa? Kakak ya, saudara besar itu maksudnya. Kakak ya, saudara besar. Ini kayak orang Cina ya. Bukan, maksudnya apa? Akhun kabir adalah bukan badannya ya, tapi saudara tua itu.
Wa huwa talibun bil jami'ati, dan beliau adalah seorang siswa di universitas atau mahasiswa ya, mahasiswa. Talibun bil jami'ati. Wa man hadha at-tiflu alladhi ma'aki, dan siapa bocah yang ini yang sedang bersamamu ini ya. Giliran at-tiflu maka ditunjuknya dengan hadza karena mudzakkar. Kemudian kata hubungnya dengan alladzi bukan allati. Alladzi ma'aki katanya huwa banu akhi. Beliau atau dia adalah anak saudaraku. Apa ini? Ponakan ya. Ponakan. Ibnu akhi itu ponakan. Masmuhu, siapa namanya? Ismuhu Sa'dun. Namanya adalah Sa'ad. Kenapa kok nggak ada istilah sendiri ponakan dalam bahasa Arab? Kenapa harus pakai penyandaran seperti ini? Apa jawabannya? Ya, sebenarnya ini berkaitan juga tentang dengan waris ya. Seperti kakek, sebenarnya ada jad. Ada jad, tapi ketika dalam masalah waris nanti abul ab gitu. Bapaknya bapak, ya kakek maksudnya. Ibnul ibn. Ibnul ibn, anak laki-lakinya anak. Bintul ibn, anak perempuannya anak. Karena mereka kan beda-beda jatahnya. Makanya seperti ini kan. Ya. Ada paman, kalau kita kan paman. Padahal di bahasa Arab paman beda. Paman dari ayah atau paman dari ibu. Ini berpengaruh juga dalam hukum waris kan. Ada ammun, ada kholun. Seperti itu. Abul Abul itu berarti siapa? Iya, bapaknya ibu ya. Abul namanya. Ya, seperti itu. Ibnu akhi, anaknya saudaraku, maksudnya ponakan. Tapi dia anak laki-laki, ya kan? Karena ibn. Kalau bintu akhi, anak perempuannya saudaraku. Masmuhu, siapa namanya? Ismuhu Sa'dun. Namanya adalah Sa'ad. Afil baiti ummukil ana, apakah ada di rumah ibumu sekarang? La dhahabat ilal mustashfa, tidak, ibu saya telah pergi ke rumah sakit. Naam, kemarin kita pergi bahasa Arabnya apa? Dhahaba. Itu pergi, tapi yang pergi laki-laki. Kalau yang pergi perempuan dhahabat. Ya. Baik. Saya ulangi biar nggak terlalu dekat. Dhahaba itu kalau yang pergi laki-laki. Kalau yang pergi perempuan adalah dhahabat. Keluar apa? Kharaja. Kalau yang keluar laki-laki perempuan? Kharaja ya, keluar. Kalau yang keluar adalah perempuan? Kharajat. Iya. Seperti itu. Ya. Karena yang keluar adalah ibunya, maka tambahkan tak di belakangnya. Dhahabat ilal mustashfa. Ibuku pergi ke rumah sakit. Ya. Baik. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Paham insyaallah ya alur kisahnya? Mas Indra silahkan. Sama aja. Sama. Ya, walat tergantung konteksnya. Walat itu biasanya memang sering dipakai buat anak. Anak mau laki-laki atau perempuan. Cuman kalau dia sedang ngomongkan laki-laki berarti itu maksudnya anak laki-laki. Tapi kalau tiflun memang khusus anak laki-laki, kecil. Kalau anak kecil perempuan, atiflatu. Tambahkan tak. Tapi kalau waladun ini biasanya anak umum. Biasanya misalkan anak tanya, antum berapa anak antum? Pakainya walad. Kam indaka minal aulad.
Waladun itu jamaknya aulad. Auladun kan? Nah, kalau Anda pengen nanya anak antum, padahal Anda nggak tahu anak antum ada laki-laki ada perempuan. Ini pakainya ini. Kam indaka minal aulad. Antum jawab, saya punya 3 anak. Nggak usah antum detailkan, ada laki-laki atau ada perempuannya, antum jawabnya pakai ini. Indi misalkan berapa? Salah satu auladin. Saya punya 3 anak. Nggak usah antum detailkan, misalkan yang satunya laki-laki dan yang duanya perempuan. Ketika antum jawabnya pakai aulad itu sudah betul. Jadi kata waladun ini sebenarnya sudah mewakili laki-laki atau perempuan. Ya. Tapi sekali lagi dilihat konteksnya. Dilihat konteksnya. Karena umumnya, bukan umumnya ya, kalau dia sedang membicarakan anak laki-laki berarti itu anak laki-laki. Makanya dalam hadis idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min thalath. Kalau ada anak Adam meninggal, maka terputus amalnya kecuali 3. Salah satunya waladun. Apakah ini anak laki-laki aja? Waladun solihun yad'u lahu. Anak soleh yang mendoakan baginya, ya, kebaikan baginya. Kalau kita lihat secara bahasa, ini anak laki-laki. Anak laki-laki yang soleh, terjemahannya tapi nggak boleh anak laki-laki. Anak soleh aja. Anak soleh itu mencakup laki-laki dan perempuan. Waladun solihun yad'u lahu. Pakainya walad. Padahal secara bahasa waladun ya laki-laki. Cuman penggunaan secara umum di sini waladun solihun, yang dimaksud dalam hadis ini bukan cuma anak laki-laki yang soleh aja. Anak perempuan solihah juga kalau berdoa juga bermanfaat bagi orang tuanya. Berarti tiflun bisa dikategorikan makrifat, Ustaz. Karena kita udah tahu itu anak laki-laki. Tahu anak laki-laki tapi nggak tahu anaknya siapa. Kalau at-tiflu makrifat, kalau tiflun nakirah. Masih belum jelas. Antum tahu itu laki-laki tapi anaknya siapa, umurnya berapa, misalkan rumahnya di mana, antum nggak tahu, maka tiflun. Tapi ini kan pakai alif lam ya, Ustaz. Kalau yang di sini ada alif lamnya karena anaknya ada di situ. Oh. Wa man hadzal tiflul ladzi ma'aki. Siapa ini anak yang masa ditunjuk masih nggak tahu juga? Tahu. Udah secara konteks ini dia udah tahu ya. Tapi Iya. kalau misalnya yang lihat berarti pakai walad ya. Enggak, bukan maksudnya nggak tahu atau enggak. Gitu. Ini sedang membicarakan kalau waladun itu dia bisa mencakup laki-laki dan perempuan. Kalau tiflun dia khusus laki-laki gitu. Bukan sedang membicarakan nakirah dan makrifat. Nakirah dan makrifat cukup tambahkan alif lam atau buang saja alif lamnya sejauh yang kita pelajari. Baik. Paham ya? Jangan kemana-mana nanti malah bingung. Paham ya? Baik. Kalau sudah paham kita baca latihan. Di sini ada iqra' waktub. Nomor 1 silahkan. Ini tidak ada harokatnya ya. Dari Mas Tommy boleh. Kaifa haluka ya abi? Kaifa haluka ya abi, ahsanta. Kaifa haluki ya ummi? Ya, kaifa haluki. Otomatis bacanya ki karena sedang ngomong dengan perempuan. Ini otomatis bacanya ka karena sedang ngomong dengan muzakkar, bapak. Ya. Jadi meskipun nggak pakai harokat, tapi antum tahu itu ka atau ki. Dilihat dari konteks bacaannya, konteks kalimatnya. Lanjutnya. Aina ibnuki ya Zainabu? Aina benu ki ya Zainabu. Di mana? Anakmu. Anak laki-lakimu wahai Wahai Zainab. Zainab. Terus jawabannya. Dhahaba ilal masjidi. Dhahaba ilal masjidi. Ahsan. 4.
Aina ibnun Aina bintuki ya Aminatu. Aminatu. Tuki ya Aminatu Mm-mm. zahabat ila madrasati. Zahabat ilal madrasati. Mumtaz. Aina bintuki. Kenapa ki? Karena sedang mengajak bicara Aminah. Nah. Kemudian zahabat ditambahkan ta karena yang pergi siapa? Aminah. Baik, selanjutnya. Mau baca dulu atau liman hadza hadihi? sa'atun Liman hadihi sa'atul matalatun al-jamilatu. Liman hadihi sa'atu lakaya jamilatu. fatamahun Ahia laka atau laki? Kenapa laki? Ya Fatimatu. Bukan hiyanya. Hiyanya kembali ke mana? Ke jam. Ke jam. Ke jam ya. Ki, kenapa ki? Karena yang diajak obrol Fatimah. Jadi ki bukan ka. Jadi nggak ada harokatnya tapi kita bisa membaca. Liman hadihi sa'atul jamilatu. Punyanya siapa jam yang bagus ini? Ahia laki ya Fatimatu. Apakah jam tersebut punya kau wahai Fatimah? Kata Fatimah. Naam. Naam. Hiya Iya li. Ya jam tersebut. As-sa'ah ya, bukan al-jamilah. As-sa'ah. Jam tersebut miliknya siapa? Milikku. Li. Milikku. Baik. Masya Allah. Terus, 6. Ahadza qalamuka ya Muhammad. Aqalamuka hadza ya Muhammad. Harokatnya Muhammad apa? Ya Muhammad, ya Muhammadu. Ya Muhammadu. Terus? Hadza qalamuka anta. Hadza qalamuka anta. Masya Allah. Hadza qalamuka anta. Ini bolpennya kamu, ya. Meskipun kalau nggak pakai anta itu sudah benar, tapi di situ ditambahkan anta untuk menguatkan. Qalamuka anta. Qalami ana. Itu untuk menguatkan ya. Hadza qalamuka. Itu sudah cukup. Kemudian tilkal tilkas sayaratul jamilatil lati kenapa kharajat. jadi kasroh? Tilkas sayaratul jamilati. Jamilatul. Kenapa domah? Afwan Ustaz. Benar Ustaz. Benar Ustaz. Enggak apa-apa, saya cuma nanya aja. Kenapa kok antum baca domah? Benar Ustaz. Domah benar. Domah betul. Alif lam. Kenapa? Alasannya kenapa domah? Sayaratul sifat-sifati. Sifat dan mensifati. Sifat dan mensifati boleh kasroh semua? Boleh fathah semua? Boleh. Boleh. Ini doma, tapi di sini yang betul domah. Doma. Pertanyaannya kenapa domah? Karena apa? Karena nggak ada yang menjadikan dia sebab berubah harokat. Asal harokat itu apa? Domatain. Domah. Kalau antum nggak tahu sebabnya, kenapa harus saya rubah? Domahkan saja. Tilkas sayyaratul. Oh iya. Tilkas sayyaratul jamilatul lati kharajatil ana minal madrasati lil mudiri.
Lil mudiri. mudiri. Nah, coba diterjemahkan Mas Ardi. Itu mobil yang indah itu, Mobil yang bagus itu, yang bagus itu, yang telah pergi barusan, yang telah keluar, yang baru saja keluar, yang baru saja keluar dari sekolah, punya siapa? punyanya kepala sekolah. Punyanya kepala sekolah, Masya Allah. Santa. 8. Anta muhandisu ya sayyidi. Muhandisu atau muhandisun? Muhandisu. Muhandisu. Domah. Domah. Kenapa domah? Oh, muhandisun ya Ustaz, karena Muhandisun. Kenapa muhandisun? nggak ada alif lamnya. Nggak ada alif lamnya, betul. Nggak ada alif lamnya, jadi bacanya muhandisun. Anta Ini muhandisun. di sini ada keharokatnya, Mas. Oh iya. Muhandisun. Al-muhandisun. Anta muhandisun ya sayyidi. Oh, di antum tulisannya anta ya. Ya. Sepertinya ya. Punya antum kan nggak berwarna kan? Berarti lama itu kayaknya. Anta muhandisun ya. Anta muhandisun ya sayyidi gitu. Ya. Ya, sama saja ini. Ini hanya uslub saja. Sayyidi. La ana tabibun. La ana tabibun, bukan saya adalah tabib. Terus 9. Atabibatun anti ya sayyidati. Atabibatun anti ya sayyidati. La ana mudarrisatun. La ana mudarrisatun. Masya Allah. Sayyidun artinya apa? Tuan. Sayyidun ya. Sayyidun tuan. Sayyidatun Nyonya. nyonya ya. Sayyidatun. Sayyidun sendiri sebenarnya artinya adalah penghulu atau pemimpin. Tapi di sini maksudnya adalah tuan. Mister ya. Sayyidati Mrs gitu. Ya sayyidi, ya sayyidati. Atabibatun anti ya sayyidati, apakah engkau adalah seorang dokter wahai nyonya? Nyonyaku ya, sayyidati nyonyaku. La ana mudarrisatun, bukan, aku adalah seorang guru. Kalau yang tadi atasnya yang nomor 8, amuhandisun anta ya sayyidi, apakah engkau adalah seorang insinyur wahai tuanku? La ana tabibun, bukan, aku adalah seorang dokter. Insyaallah. Ada yang ditanyakan? Paham ya? Ana nggak tahu kenapa kok dia rubah. Di sini dia ralat menjadi amuhandisun anta ya sayyidi. Padahal sebelumnya anta muhandisun ya sayyidati. Padahal kedua-duanya sama-sama benar. Maksudnya wallahu alam, nggak tahu kenapa dia ganti. Dan uslub seperti ini juga ada di Al-Qur'an. Antum asyaddu khalqan amis sama, kan antum, apakah kalian asyaddu khalqan, yang lebih kuat penciptaannya, amis sama ataukah langit, banaha, yang telah dibangun oleh Allah. Antum pakainya di situ. Jadi ini juga yang seperti ini juga kalau nggak salah ada di dalam Al-Quran contoh-contoh yang seperti ini. Nggak ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan kita selesaikan sampai bawah ya. Oh panjang ternyata. Baik, berarti ini buat PR. Nanti pas masuk kita langsung
bahas. Yang bagian kedua antum kerjakan di buku saja. Paham ya caranya? Aina qalamuka ya abi, aina qalamuki ya ummi. Ya, tinggal diganti domirnya saja. A'indaka qalamun ya Muhammadu. Apakah kamu punya bolpen wahai Muhammad? Ngomongnya sama Muhammad, a'indaka. Berarti kalau sekarang ngomongnya sama Fatimah, a. Jawabannya bagaimana ini? A'indaki qalamun ya Aminatu atau ya Aminah ya. Tinggal diganti saja domirnya. Tadi di sini aina qalamuka ya abi, aina qalamuki ya ummi. Baik. Kalau sudah tidak ada yang bertanya, kita akhiri pertemuan pada malam hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.